Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat pioner semuanya. Bertemu kembali di channel Ublek TV Info. Salam petir, jeder, 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 jeder. Oke sahabat semuanya, saya makin lama makin semangat karena jelasnya apa? Banyak sekali informasi-informasi yang sangat luar biasa yang makin lama makin menggembirakan hati pioner. Ketika banyak orang yang mengatakan kita halusinasi, ternyata di luaran sana ya, itu Kortim bekerja dan kemudian terus bekerja ya, kerja dan mereka menghasilkan yang luar biasa. Nah, informasi terbaru, Alibaba sudah masuk ke dalam Fine Network ya teman-teman. Nah, ini mungkin akan kita beri applause ya, akan kita beri yang gembira tentunya. Nah, jadi teman-teman, perlu diketahui ya bahwa seluruh dunia itu menyadari tentang apa? Tentang bagaimana bahwa Cina adalah negara paling tercepat ketika mengambil peluang sebuah kripto. Walaupun katanya di negaranya itu ya tidak boleh diberlakukan kripto, tetapi mereka itu pintar keluar dari negaranya dan kemudian menambang kripto. Nah, jadi setelah diselidiki, Bitcoin saja itu adalah orang-orang Cina yang paling banyak memiliki ya, Cina Taipan yang keluar dari negaranya kemudian lari ke El Salvador, lari ke Indonesia mungkin seperti itu ya, atau lari ke negara-negara lain untuk menambang dengan menggunakan sistem node. Jadi peluangnya itu sangat besar sekali bagi orang-orang Cina sana. Nah, bagaimana dengan Fine Network? Fine Network juga seperti itu. Mereka antusias hari ini, kemudian mereka ya di mana-mana orang belum menyediakan sistem node, mereka sudah duluan yaitu menyediakan dan kemudian untuk menambang Fi ini kalau seandainya suplainya sudah sampai jutaan orang dan mereka akan menambang menggunakan node. Nah, jadi kalau katanya koin Fine Network ini dinilai sangat rendah. Ingat teman-teman, sangat rendah. Ini tidak masuk akal. Kalau misalnya nilainya ini rendah ya teman, ini akan terjadi yang namanya kehabisan koin ya, kehabisan koin. Nah, jadi jika ya konsensus value atau nilai konsensus Fi itu rendah ya, mungkin dibilang orang $1 atau $2, $3 sampai $100 ya. Ini untuk menghabiskan koin-koin tersebut itu secara cepat. Kita menabung bertahun-tahun, kalau nilainya rendah akan cepat habis. Contoh, misalnya kita punya 500 koin Pi yang migrasi. Kemudian hanya untuk membeli sebuah handphone yaitu 100 Pi. Berarti kita hanya membeli 5 handphone, koin kita sudah diserok orang-orang kaya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti sama, kita bekerja 1 bulan gaji 10 juta. Ketika kita membeli handphone 5 unit, kemudian harganya 10 juta. Maka gaji kita yang 1 bulan itu habis hanya untuk membeli handphone. Ya. Nah, jadi seperti itu juga teman-teman. Nah, bayangkan ya teman-teman, ini terlalu banyak sebenarnya ya. Dan semua fee akan jatuh kepada orang-orang yang ya mungkin lebih banyak uang kalau memang fee itu harganya rendah. Nah, jadi kita harus bijaksana ya, buat pioner-pioner bijaksana. Maka dari itu, pioner-pioner di Tiongkok ya, yang lama menambang dulu yang 3 tahun dulu menambang, kemudian yang hari ini juga mulai sadar menambang, kan tidak sama koinnya banyaknya, seperti itu teman-teman. Nah, akhirnya yang baru-baru menambang ini ternyata orang-orang kaya yang dulu tidak percaya ya, dan sekarang menjadi percaya, dan mereka mempunyai koin yang sedikit, dan mereka lah yang menuntut kalau nilai dari koin dari konsensus koin ini itu lebih besar dari koin-koin yang ada. Nah, beruntung ya, mungkin sudah nasib kalau orang-orang yang dulu untuk menambang, nah itu ya rezeki dia kalau koinnya banyak. Tetapi orang-orang yang hari ini sadar, orang-orang kaya yang menambang, mereka koinnya sedikit. Kalau harganya cuman beli handphone itu 100 Fi ya, maka akan habis koin dia untuk membeli 1 unit handphone, dan itu tidak mungkin dia inginkan ya kan. Ketika kalau dia inginkan, jadinya koin yang sedikit tersebut akan digunakan untuk membeli sebuah handphone dan kemudian habis. Nah, makanya inilah yang dinamakan koin Fi itu tidak akan murah teman-teman ya, tidak akan murah. Nah, ini Cina sudah mengatakan itu jelas sekali. Dan kemudian sebenarnya ya, kita tidak butuh ya banyak memerlukan uang sebanyak dalam hidup kita.
Cukup dengan mungkin kita punya koin migrasi sebanyak 300 saja ya, dan itu sudah cukup untuk hidup bertahun-tahun. Nah, ini adalah sebuah penelitian yang ada di Cina. Nah, ketika orang-orang yang baru menambang hanya membutuhkan hanya memiliki ya beberapa koin, misalnya 1, 10 atau 20. Nah, mereka bisa hidup mungkin dalam hitungan 5 tahun. Jadi ketika ingin hidup bertahun-tahun, maka setiap pioner hanya cukup mempunyai koin 30 pai saja. Maka harga-harga yang akan diberikan oleh pioner, yaitu melalui konsensus yang besar sekali, maka harga unit mobil, harga elektronik, harga furniture, kemudian harga properti itu hanya 0,00 sekian saja ya. Jadi hanya 0, nah, ketika kita mempunyai koin 300, maka untuk membelanjakan dengan angka 0, maka itu kita bisa hidup bertahun-tahun. Nah, jadi ini pentingnya bagi Nicholas Kokalis sendiri, seorang ahli Stanford, seorang dosen yang ahli matematika dan ahli blockchain, dan kemudian seorang istrinya juga ya, itu Cheng Daofan, ahli matematika juga. Nah, ini dibuat di konsep bukan hanya untuk dihabiskan sehari atau 2 hari. Ya, jadi ini akan dihabiskan ya bertahun-tahun. Kemudian bergenerasi seperti itu teman-teman. Nah, ketika blockchain Fi ini nanti akan selesai, kemudian peer-to-peer akan jalan, kemudian barter juga akan bergerak, harga-harga dari vendor sudah masuk ke dalam marketplace, maka pioner-pioner yang punya koin ya kita berbicara tadi 300 koin saja, itu sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya bertahun-tahun. Nah, jadi bagi orang-orang yang mengatakan pi ini halu, pi ini kebohongan, pi ini ngapain capek-capek Nicholas Kokalis, orang yang paling pintar di Stanford, membuat koin hanya untuk bohong-bohongan ya. Wajahnya sering nampak, universitasnya dipertaruhkan, dan kemudian juga ya teman-teman mereka yang buat Google, yang buat Alibaba dan lain sebagainya, ini juga dipertaruhkan oleh yang namanya nama kebesaran dari Stanford tersebut. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, jaga koin Anda ya, jangan sampai prasasti-nya hilang ya. Kemudian lindungi, dan kemudian kalau bisa handphonenya cukup untuk Finerox saja, jangan gunakan yang lain, sehingga koin-koin yang ada pada handphone Anda itu tidak hilang dan tidak dipergunakan oleh orang lain. Nah, jadi tunggu saja setelah SDK mainnet ini finish, kemudian marketplace sudah terisi dengan yang namanya produk-produk ataupun barang-barang dan jasa, maka siap-siap Anda menuju kejayaan dari konsep dan program Finerox ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan ini sebuah solusi bagi kita semuanya ke depan, sehingga kita bisa jaya di masa yang akan datang. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan salam petir, jeder, 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 jeder.